أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ramadan ketuk pintu pada kita. Assalamualaikum. Kita sudah bacakan doa ini. Kita katakan, kan sudah tarahib ya. Kalau orang sudah tarahib, kalimat yang diucapkan apa? Tadi? Marhaba. Masya Allah. Marhaba. Jadi ketika Ramadan ketuk pintu, Assalamualaikum. Marhaban. Hati saya sudah luas, silakan datang. Saking luasnya sampai bikin spanduk gitu. Ya. Jadi kalau yang bikin spanduk gak taraweh, keterlaluan itu. Orang gak bikin spanduk, taraweh. Ini bikin spanduk gak taraweh. Ya Allah. Akan dituntut di hari akhirat. Spanduknya duluan masuk surga, dianya enggak. Baik. 10 kebaikan. Ramadan 100. Ada dalilnya. Al-An'am 160. Quran surah ke-6. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 nilai, 10 pahala. Kasih Pak. Baik. Karena sudah 3 kali menghapus, 30 saya simpan aja. Gak usah menghapus lagi, saya pegang aja. Supaya fokus menulis. Lihat sini. Sekarang Ramadan sudah masuk. Ya, barangkali 15 menit ke depan kita uraikan. Apa yang harus kita lakukan? Ramadannya sudah datang, bawa berbagai hal, keutamaan, amalan, ampunan, dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Apa yang harus kita santap pertama kali dari menu ini? Ya. Maka Nabi memberikan prioritas kepada kita. Maafkan saya, karena sesungguhnya materi-materi ini, itu kebanyakan sudah dibahas dalam setiap pertemuan malam Jumat kita. Ya. Jadi malam ini saya akan dahulukan dulu yang belum kita pernah sampaikan. Cukup 2 saja yang kita fokuskan. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ini yang dituntun oleh Rasulullah. Tuntunan Rasulullah ya, saat Ramadan. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ada yang khusus dilakukan di malam saja. Ada yang khusus dilakukan di siang saja. Ada yang berlaku umum, bisa dilakukan malam dan siang. Ada yang cuma malam saja, siang saja. Dan ada yang berlaku umum, malam dan siang. Baik. Kita petakan dulu, sebagian besar sudah pernah kita bahas. Untuk yang malam, bisa Qiyam Ramadan, yang disebut dengan tarawih itu. Qiyam Ramadan. Khusus malam, jadi nggak ada siangnya. Ya. Qiyam Ramadan. Saya tegaskan lagi, kata qiyam menunjuk pada waktu yang sangat luas. Ya. Anda bisa kerjakan setelah Isya. Kalau hari biasa disebut dengan qiyamul lail. Anda bisa kerjakan di pertengahan malam setelah tidur dulu. Kalau hari biasa disebut dengan tahajud. Dua-duanya ada di Quran. Ya. Qiyamul lail misal di Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 20. Tahajud Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai 81-nya. Di bulan Ramadan keduanya disebut dengan satu nama, Qiyam Ramadan. Ya. Artinya kalau Anda ingin mengerjakan selepas Isya langsung silahkan. Ya. Mau malamnya istirahat dulu silahkan. Ya. Bapak datang dari kantor jalanan macet, jam 10 sudah bubar. Ya. Ingin istirahat dulu, mandi dulu, rehat dulu. Ya. Bangun malamnya baru menunaikan Qiyam Ramadan silahkan. Khusus hanya malamnya saja. Tapi ingat, baik dilakukan langsung ba'da Isya ataupun malamnya sifatnya mesti tarawih. Sifatnya. Bukan nama salatnya, ingat ya, sifatnya tarawih. Tenang, bacaannya tenang, gerakan-gerakannya tenang. Ya. Jadi Nabi tidak menginginkan kita buru-buru dalam salat. Ya. Anda bisa bayangkan, seorang Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisabnya, surga tingkatan paling tinggi, saking tenangnya tarawihnya, saking tenangnya qiyamnya. Nikmat bertemu dengan Allah. Ya Allah. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat pertamanya. Ya. Hadis Muslim. Nomor hadis 730, 738, 765, 772. Ini dari Hudzaifah Al-Yamani. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Berserta Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bersaksi sampai mengatakan, saya pernah sholat di belakang Nabi, bermakmum di belakang Nabi dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah Al-Yamani, Masya Allah. Rakaat pertama, 100 Al-Baqarah, 100 ayat masih lanjut juga. Dikira akan ruku, ternyata nyambung.
Setelah Al-Baqarah selesai dikira ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran. Setelah Ali Imran nyambung ke An-Nisa, baru selesai An-Nisa ayat 176 baru ruku. Besoknya nggak ikutan lagi. Abdullah bin Mas'ud. Bukan karena capek, bukan. Karena khawatir. Saya khawatir punya prasangka buruk pada hati saya. Karena menduga-duga kapan Nabi ruku katanya. Mau ruku nggak jadi lagi. Mau ruku nggak jadi lagi. Ya. Besoknya berpisah dengan Nabi. Masya Allah. Yang saya ingin sampaikan, seorang Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga seperti ini sifat sholatnya. Masa kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Surga nggak jelas. Amalan masih berantakan. Hisab masih menegangkan. Masya Allah. Tarawih dikasih 11 saja pengen cepet-cepet. Yang paling luar biasa, yang 11 saja keluar setengah 9. Masa yang 20 rakaat jam 8 lewat seperempat? Apa yang dibaca? Hati-hati. Tapi hebatnya luar biasa, setelah tarawih mintanya kuat. Ya Allah, jadikan saya sebagai penghuni surga bersama Nabi. Surganya nggak nanggung, Firdaus. Amalan masih begini. Bukan tarawih namanya. Oke. Baik, amalan malam selanjutnya nanti bisa dimaksimalkan. Bacaan Quran. Quran. Sudah pernah kita bahas, jadi saya percepat ya. Maksud saya pulang dari sini, nanti saya sarankan beli buku khusus ya. Beli buku khusus. Buku catatan saja, nanti untuk memetakan amalan-amalan ini. Nanti sekian banyak ini kita prioritaskan. Yang ketiga, banyak beristighfar di waktu sahar. Saat sahar. Waktunya disebut sahar, aktivitasnya disebut sahur. Ini materi terakhir saat kita bertemu ya. Di saat sahur itu kenapa disebut dengan sahur? Maksud dari Nabi jangan terlalu awal makannya. Lakukan di waktu sahar, 25 menit, 30 menit sebelum fajar tiba. Kalau subuh jam 4.30 misalnya, 4.30, maka antum silahkan makan sahur jam 4. Ya. Tapi jangan lupa, sekarang kita kan ingin ikuti sunnah Nabi nih. Ya. Bukan sekedar beramal saja. Selesai makan, paling kan 15 menit, makan selesai. Ya. Anda masih punya waktu 15 menit menjelang fajar. Isi dengan istighfar. Itu perintah Quran. Perintah Quran. Ahli surga itu sebelum datang fajar, di waktu sahar, Quran surah 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka manfaatkan waktu ini untuk beristighfar bersama keluarganya. Allah, tidak ada yang paling indah ketika selesai sahur, masing-masing mengoreksi diri. Beristighfar kepada Allah. Setelah selesai berangkat sama-sama ke masjid, itu indah rasanya. Gak percaya silakan praktekkan. Ya. Ini amalan malam. Baik. Amalan siang. Puasa. Tentunya. Sedekah. Termasuk di malam juga, tidak tersebutkan tadi. Bacaan Quran. Masih ada. Saya akan fokus menerangkan pada yang ini dulu nih. Yang puasa. Karena kemarin kita berhenti saat sahur, puasanya belum. Ya. Saya mau terangkan ini. Catat dulu hadisnya supaya ada gambaran atau referensi yang jelas pijakan kita. Ya. Kita mulai dengan keutamaannya dulu ya. Sebelum kita lakukan ibadahnya, keutamaannya dulu. Saya sering perhatikan, Bapak Ibu sekalian, keutamaan ini sering lalai kita manfaatkan. Sehingga kita capek menahan lapar dan haus. Tapi ketika Allah ingin memberikan sesuatu, nggak kita ambil. Itu sayang betul. Sayang. Kita fokus menahan lapar, menahan haus, berkata-kata yang baik-baik, menahan dari yang buruk-buruk. Cuma ketika selesai masa itu, saat maghrib, saat buka, Allah mau kasih sesuatu. Tapi kita nggak ambil. Kita tidak ambil. Yuk kita lihat hadisnya. Satu kita ambil di At-Tirmidzi dulu. Dari Abu Hurairah. Nomor hadis 2249 dari Abu Hurairah. Doanya Abu Daud. Nomor hadis 2357. Di An-Nasai juga ada, As-Sunan Al-Kubra. Kita ambil salah satunya saja dulu ya. Saya mau mulai yang ini dulu. Abu Dawud nomor hadis 2357. Antum saat berpuasa selesai di waktu maghrib kan berdoa ya? Apa doanya? Ya? Dhahaba dhama'u
Kemudian wabtallatil araqu wa thabatal ajru. Ini ada di sini sumbernya. Di hadis yang Anda bacakan, doa yang barusan Anda bacakan itu sahih ya, ala syarti syahihain ya. Jadi sudah sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun tercantum di Abu Daud, tapi syaratnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Itu di Abu Daud nomor hadis 2357. Saya tuliskan doanya ya, dari Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah kebiasaan, perhatikan, adalah kebiasaan. Ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain banyak terbentang, tapi kebiasaan Nabi yang ini. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasulullah SAW idza aftara, bila beliau akan buka, ya, beliau berdoa, dhahaba dhama'u. Saat beliau buka, beliau berdoa, dhahaba dhama'u. Kemudian wabtallatil uruq. Wabtallatil uruq. Yang terakhir, ini poin pentingnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Saya naikkan ke atas saja supaya lebih jelas karena ini pembahasan pentingnya. Wa thabatal ajru. Mohon bersabar sebentar. Ya, ini sesuatu yang sering terlupakan. Perhatikan sini. Dhahaba dhama. Umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu. Wabtallatil uruq, dan basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan tetap sekarang pahala dari Allah, ketetapannya. InsyaAllah, bila Allah berkehendak dengan seluruhnya, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Perhatikan. Pertama pertanyaan saya, sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang nggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Sebetulnya mau sebelum buka, mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air, lalu baca dhahaba dhama, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya, nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum, ya. Bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini. Dhahaba dhama, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu. Ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Lihat sini. Anda kalau belajar bahasa Arab enak. Ada 4 cabang ilmu ya. Nanti setelah ini kalau ditanya saya jawab. Kalau enggak tidak. Lihat sini. Lihat hadisnya dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Ini yang jarang dibaca awalnya. Idza aftara. Apabila beliau berbuka. Di dalam rumus bahasa Arab kalau ada kata idza bersambung dengan past tense bentuknya, itu maknanya present. Akan. Maknanya akan. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila akan tiba pertolongan Allah. Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah. Saat itu datang belum? Belum, karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Saat itu belum terjadi. Maksudnya akan datang, tapi pasti. Jadi kalau ada idza bersambung dengan fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu maknanya mudhari, akan. Ya, jelas sampai sini? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan apabila akan berbuka, maka dikatakan dhahaba dhama. Kenapa kok ya Ustaz? Kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja akan misalnya? Ya, akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan. Bukankah orang puasa jangankan minum, dengar adzan saja sudah hilang hausnya? Allahu akbar, Allahu akbar, hilang haus itu dhahaba dhama. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua. Farhatani, 2 kebahagiaan.
dimiliki oleh orang puasa. Farhatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya nggak dirasa, saking bahagianya. Ya. Di orang puasa itu saking bahagianya dengan adzan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farhatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya, sebelum kita minum itu kita berdoa dulu ya. Baru kemudian kita minum ya, bismillah dhahabadh-dhama wabtalatil urq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah minum. Yang tidak tepat nggak baca doa. Ya. Dan akan basah tenggorokan itu poinnya bukan di sini. Poinnya adalah, perhatikan ini. Wa thabatal ajr, dan sekarang ditetapkan pahalanya insyaallah dengan kehendak Allah. Perhatikan. Al-ajru tidak tersebut di dalam Quran. Termasuk dalam kalimat bahasa Arab kecuali menunjuk dua makna. Kecuali menunjuk dua makna. Satu, sesuatu yang langsung diberikan. Langsung diberikan. Anda kalau nanti haji atau umrah ya, di Saudi atau di negara Timur Tengah lainnya, ada taksi, itu di atasnya tulisan ujrah. Ya. Kalau Anda selesai mesti bayar. Bayar kontan, ya, ujrah. Dari kata ajrun. Ya. Cash. Ya. Langsung. Ujrah, dari kata ajrun. Ada yang kedua sifatnya, ditangguhkan nanti. Nggak sekarang. Ya. Jadi ketika Allah kemudian menyampaikan melalui lisan Nabi SAW hadis ini, wa thabatal ajru, sekarang akan diberikan sesuatu yang ditetapkan itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menunjukkan dua makna. Ada yang akan diberikan langsung oleh Allah saat kita buka itu, dan ada sesuatu yang ditunda nanti yang lebih besar lagi. Yang diberikan saat kita buka itu, itulah panjar dunia. Apa yang diberikan oleh Allah? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimatnya dan tolong jangan pernah diremehkan ini. Salasatun, ada tiga golongan. Salasatun, ada tiga golongan. La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya. Ada tiga golongan yang tidak mungkin ditolak doanya. Allah, siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Anda jangan langsung terbayang presiden, gubernur, bupati. Maaf, para ayah pun di rumah itu pemimpin. Dan Anda mesti adil. Dan kalau disebutkan adil, jangan yang dibahas yang itu saja. Kalau bahas masalah poligami baru adil. Adil bukan itu poinnya. Adil itu luas sekali maknanya. Contoh, maaf ya. Sekali lagi maafkan saya kalau bahasanya kurang baik. Bapak mencampurkan pekerjaan di luar dengan tugas sebagai ayah, itu sudah tidak adil. Anda punya pekerjaan di kantor. Kemudian selesai bekerja, dibawa ke rumah. Lalu masuk ke rumah itu, orang rumah sudah nunggu seorang ayah. Ya. Istri sudah menunggu selama 8 jam. Anak-anak sudah menanti ingin memberikan kisahnya. Kadang-kadang ada yang melukis, menggambar, ada yang menunggu, mengaji, ingin menyampaikan bacaan Qur'annya. Tiba-tiba datang ayahnya dengan kedudukan kantornya. Masya Allah. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang pengusaha. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang mudir, seorang bos. Pekerjaan masih dibawa ke rumah. Masya Allah. Tas dibawakan. Orang sudah memanggil. Anak kita itu nggak akan peduli. Allah, anak saya. Antum memanggil sekarang ustaz, teman dan sebagainya. Sampai di rumah anak saya tidak akan peduli. Begitu dibuka pintunya. Ya, naik. Diambil naik ke punggung, main kuda-kudaan. Itu yang ditunggu. Anak kita itu tidak merindukan apapun kecuali ayahnya. Istri tidak merindukan apapun kecuali suaminya. Kadang-kadang ada tipe suami yang kurang adil. Antum sudah selesai di kantor. Simpan semua kantor itu di depan pintu rumah. Ketika masuk jadilah ayah yang baik. Jadilah suami yang baik. Sudah itu ditunggu. Karena itulah Rasulullah, kalau antum buka hadis riwayat Al-Bukhari, itu pernah beliau masuk, Aisyah itu curhat, Masya Allah, kalau kita hitung sampai 2 jam, didengarkan oleh Nabi begini. Ya.
Tidak direspon, didengarkan aja oleh Nabi. Saking ingin didengarnya, Nabi SAW tahu ini sudah lama nunggu saya. Begitu datang didengarkan. Kita ada di mana? Ya. Jadi kalau antum adil dalam satu masalah ini saja, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Begitu antum minta, Masya Allah, datang. Ya. Nanti ibu lain kali, ibu ya. Ayah aja dulu lain kali ya. Masya Allah. Al-imamul adil. Yang kedua ini poinnya, berlaku bagi suami dan istri kita semua. As-sha'ima hatta yuftira. As-sha'ima, orang puasa sampai dia buka, hatta yuftira. Allah, doa antum itu saat berbuka itu sedang ditunggu oleh Allah. Orang puasa sampai dia buka ditunggu doanya oleh Allah. Terutama puncaknya saat buka. Saya ilustrasikan ya. Anda punya yang bantu-bantu di rumah, Masya Allah. Kerjanya luar biasa. Anda minta bangun jam 5, jam 4 sudah bangun. Ya. Kita minta bersihkan ruangan dalam sampai luarnya dia bersihkan. Yang tidak diminta pun dilakukan. Wajar sifatnya. Allah satu kali datang kepada kita. Pak Bu, maafkan saya punya kebutuhan. Anak-anak mau sekolah. Kurang uang 250.000. Kita mampu, dikasih nggak? Kasih berapa? Minta 250, kita bisa kasih 500. Saking kita pahamnya bahwa kerjanya luar biasa. Hadis Qudsi, perhatikan hadisnya. Yang tadi saya bacakan ya, Al-Bukhari kitab Muslim hadis yang ketiga. Perhatikan Allah memuji orang puasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang makan, dia tidak. Orang minum, dia tidak. Orang melakukan hubungan seksual, dia tidak. Dan itu dilakukan karena untukku saja. Masya Allah, wa ana ajzi bihi. Saya akan berikan pahala yang tanpa batas. Sebelum tunggu akhirat, Allah sedang tunggu. Saat dia berbuka itu, Allah sedang menunggu. Mau minta apa hambaku? Karena itu dibuka dengan doa sunnah. Ini cuma pendahuluan. Ini doa pembuka yang ini itu. Bukan doa intinya. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan wasabatal ajru insyaallah, sekarang akan tetap janji Allah itu pemberiannya. Allah nunggu. Kalau gitu kamu mau minta apa? Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak minta. Setelah kita bacakan ini, kita sibuk dengan yang lain. Langsung setan masuk ke mata kita. Anak panahnya masuk, ditujukan kepada juz al-pukat. Juz. Kolak. Allah. Begitu langsung sekali sudah kenyang, lupa dengan berdoa. Karena itu, yang paling baik setelah Anda minum, Anda bawakan ini, ayo coba mulai. Hari pertama, yuk sebelum makanannya disentuh, ayah dulu berdoa. Duhai Allah, betapa Engkau berikan amanah kepada saya sebagai kepala keluarga. Ada istri saya, anak-anak saya. Berikan kekuatan kepada saya untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Ya Allah, ampuni dosa saya kalau sampai ini belum menjadi ayah yang baik. Bimbing saya supaya bisa memberikan kebaikan pada keluarga saya. Didengar oleh ibunya, oleh anaknya. Besoknya ibu berdoa, ya Allah, jadikan saya ibu yang baik. Ya Allah, berikan saya kebaikan. Bimbing saya supaya menjadi pribadi yang baik, merawat anak-anak, menjaga kehormatan rumah tangga. Yang paling indah itu ketika anak-anak kita berkata, ya Allah, mohon kuatkan papa dalam bekerja. Ya Allah, berikan petunjuk dalam peluk keringatnya. Bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang soleh. Duhai Allah, jadikan ibu sabar dalam mendampingi kami dalam kehidupan. Maafkan ya Allah kalau sampai saat ini belum bisa berdoa untuk ayah dan ibu. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Yang punya teorinya kita, yang praktekkan agama lain. Yang punya teorinya kita. Perhatikan agama lain itu. Ada salah satunya yang kemudian saat berdoa itu kan, duduk di meja makan, melipat tangannya sambil berdoa. Wahai Bapa di surga, Mama di mana? Oh, Sadaqallahul azim.